Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal ista'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Samir Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Summa ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa li walidayhima wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faslun fi bayani bulughil murahiqi wal mu'siri. Pasal yang menjelaskan mengenai balignya anak-anak yang sudah mendekati usia baligh dan anak-anak yang mendekati usia haid. Cerita tentang mukallaf. Alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda baligh ada 3. Fi haqqil unsa wa thnani fi haqqiz zakar. Bagi perempuan itu ada 3 dan bagi laki-laki ada 2. Ahaduha, yang pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan, genap usianya 15 tahun qamariyah. Usianya pas 15 tahun hitungannya qamariyah, di tanggal hijriyah gitu loh. Nah, kalau hijriyah itu lebih lama daripada lebih sedikit daripada Masehi gitu loh. Kalau Masehinya 15, kadang hijriyahnya belum 15. Jadi hitungannya adalah pakai hijriyah.
fi dzakari wal unsa. Ini genap 15 tahun ini baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kalau sudah 15 tahun balik. Kalau sudah 15 tahun berarti sudah terhitung dia masuk kelompoknya orang yang balik. Mau sudah ngimpi atau belum ngimpi, mau sudah haid ataupun belum haid. Genap 15 tahun dia menjadi orang yang balik. Ibtida'uha min fisali jami'il badan. Dan permulaan perhitungan usia itu dari terpisahnya seluruh badan atau awal kelahiran. Artinya mulai badan itu sendiri misah dari maknya begitu lahir. Nah, dari hari itu dihitung sampai ke 15 tahun. Nah, kalau belum 15 bagaimana? Nanti pembahasannya ada lagi. Ini usia maksimal adalah genap 15 tahun. Maka dia dihitung sebagai orang yang balik. Tsaniha al-ikhtilam. Tanda yang kedua adalah ikhtilam atau bermimpi. Ai imna'u wa in lam yakhrujul mani, yaitu mengalami kondisi keluarnya air mani meskipun tidak keluar air maninya. Minadz zakari ka'an ahassa bi khurujihi fa amsakahu. Seperti ia merasakan akan keluar mani lalu ia menahannya. Ini ada orang ngimpi mau keluar mani, dianggap mau kencing, ditahan sampai enggak keluar, maka sudah terhitung dia orang yang balik, karena sudah terhitung orang yang mimpi walaupun dia mencegah atau dia menahan keluarnya air mani. Sawa'un kharaja min tariqihi al-mu'tad aw ghairihi ma'al insidadil asli. Keadaan keluarnya itu sama saja keluarnya air mani dari caranya yang biasa alamiah atau dari selainnya, disertai dengan mengalami tersumbatnya seluruh saluran keluar yang asli. Artinya walaupun dia secara normal kan keluar dari penisnya, keluar dari zakarnya secara normal, ataupun keluarnya dari selain dari lubang penisnya, kalau sudah keluar maka sudah terhitung dia orang yang balik. Sawa'un kana fi naum au yaqadatin bijima'in au ghairihi, dan sama saja keluarnya air mani itu baik di saat dia tidur ataupun saat terjaga melalui hubungan persetubuhan atau melalui hubungan yang lainnya. Kalau sudah keluar maka terhitung dia sudah balik. Fi dzakari wal unsa litis isinin, bagi laki-laki dan perempuan di usia 9 tahun ngimpi keluar mani pada usia 9 tahun. Qamariyah at-tahdidiyah indal Baijuri wa Syarbini. Ini bagi pendapat Imam Syarbini dan Imam Ibrahim al-Baijuri. Waladhi tamadu Ibnu Hajar wa Syekhul Islam annaha takribiyah.
Pendapat yang lain dari Imam Syekh Zakaria Al-Ansari dan Ibnu Hajar mengatakan hal itu perkiraan saja. Wa naqala Abdul Karim an-Ramli anna takribiyah bil unta wa takdidiyah fil zakar. Pendapat Imam Ramli mengatakan kalau bagi perempuan harus hanya perkiraan, kalau bagi laki-laki harus jelas hitungannya. Artinya usia 9 tahunnya, usia 15 tahunnya, ada yang mengatakan harus pas, ada yang mengatakan ya kira-kira 9 tahun, kira-kira 15 tahun. Wasalithuha al-khaidu, dan yang ketiga adalah haid. Tanda berikutnya adalah haid. Fi hakil unsa litis'i sinin takribiyah. Haid bagi wanita berusia 9 tahun atau secara perkiraan pada usia seperti itu. Makanya ada 2 bagi laki-laki, 3 bagi perempuan. Yang bagi laki-laki apa? 15 tahun. Terus mimpi, ini laki-laki ya sama, perempuan juga sama, 15 tahun juga mimpi. Tambahannya perempuan ada juga yang namanya haid. Laki-laki enggak pakai haid, kalau perempuan pakai haid. Maka apabila perempuan sudah haid di usia 9 tahun, artinya di bawah usia 15 tahun, maka dia terhitung balik. Mimpi sebelum usia 15 tahun maka balik. Keluar mani atau haid sebelum 15 tahun maka dia balik. Kalau nggak sampai mimpi, nggak sampai haid, maka genap 15 tahun dia menjadi balik. Bi ankana naqsuha aqallu min 16 yauman walau bilahdoh. Sekiranya ada berkurang usianya itu lebih sedikit dari 16 hari walaupun kurangnya itu dengan ukuran waktu yang sebentar. Wa amal habluha falaisa bulughan bal alamatun ala bulughiha bi imna'i qablahu. Adapun yang namanya kehamilan bagi seorang perempuan maka itu bukan pertanda balik, akan tetapi tanda baliknya adalah dengan sebab keluarnya air mani sebelum hamil. Jadi ada anak kok usia 9 tahun hamil. Oh ini udah balik karena sudah hamil. Oh nggak ada hubungannya gitu loh. Hamil nggak hubungan sama balik gitu. Lah dihitung baliknya kapan? Ya waktu mau hamil kan keluar mani dulu. Masa ada hamil nggak keluar air mani? Maka keluarnya air mani jadi pertanda dia balik, bukan hamilnya. Wa amal khunsa, adapun hukumnya orang yang khunsa. Khunsa itu orang yang punya 2 jenis kelamin. Fa hukmuhu anahu in amna min dzakarihi fa hadha min farjihi hukima bi bulughihi. Orang yang punya 2 jenis kelamin maka hukumnya balik bagi dia adalah jika ia mengeluarkan air mani dari penisnya dan mengeluarkan haid dari vaginanya, maka dihukumi dia balik. Jadi dua-duanya fungsi gitu loh. Penisnya bisa mengeluarkan kencing, bisa mengeluarkan air mani, vaginanya bisa ngeluarin darah haid. Fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjaihi fala yuhkamu bi bulughihi.
Lalu jika ditemukan salah satunya air mani atau haid saja dari kedua-duanya, dari salah satu, keduanya keluar dari salah satu antara dua kelamin itu, maka dia belum dihukumi balik ketika dia itu disebut sebagai khunsa. Orang yang punya dua jenis kelamin. Nah, kalau sampai gede kok cuma satu doang, ya berarti yang keluar dari mana lah? Penis ya laki-laki berarti gitu loh. Yang keluar dari mana? Vagina ya perempuan berarti. Kalau penisnya keluar air mani, vaginanya keluar haid, berarti dia khunsa hukumnya. Nanti hukumnya sholat orang khunsa berbeda dengan laki-laki, harus dipisahkan nanti untuk urusan siapa yang boleh jadi imam, kalau nyentuh dia yang batal siapa, itu nanti beda lagi. Nanti punya hukum sendiri apabila dia seorang khunsa. Khunsa itu punya dua jenis kelamin, bukan banci, bukan. Kalau banci, kalau banci hanya pakaiannya doang, laki-laki pakaiannya perempuan, tapi barangnya satu. Lah ya kalaupun diganti ya gantinya satu juga, enggak dua-duanya ada semua kan enggak. Oh, kalau siang ganti lagi. Subuh ganti. Oh, subuh. Kali baru dong itu mah. Wa inna ma dzakara al-musannifu awwalan al-mas'alata fil fiqhi alamat al-bulughi li'anna manata taklifi ala balighi duna sobi wa sobiyah. Sungguhnya musannif Syekh Salim menyebutkan masalah permulaan fikih dimulai dengan baligh hanyalah karena sungguhnya tempat tergantungnya pembebanan hukum itu berjalan pada seseorang pada usia baligh, bukan pada anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau masih belum baligh gimana? Ya belum ada kewajiban melaksanakan hukum. Mereka mulai terkena pelaksanaan hukum apabila sudah mulai baligh. Maka kitab ini dibuka setelah bicara iman, bicara arkanul iman, arkanul Islam, bicara ihsan, bicara pertama langsung baligh. Kenapa? Karena kewajibannya adalah baligh. Sebelum ya dong, syarat untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah adalah baligh. Kalau belum baligh ya belum berkewajiban. Lakin yajibu ala sabil fardil kifayah ala aslihima az-dzukuri wal inati ayamurahuma bi sholati wa ma yatawaqqafu alaihi ka wudu'i wa nahwi. Tetapi walaupun belum baligh maka hukumnya fardhu kifayah bagi kedua orang tua anak-anak itu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menyuruh mereka itu sholat dan yang berkaitan dengan sholat seperti wudhu, menutup aurat dan yang lain-lainnya. Ba'da al-istiqmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Itu apabila usia anak itu telah berusia genap 7 tahun apabila kedua anaknya memasuki usia tamyiz. Jadi kita mulai memerintahkan anak itu bangunin untuk sholat ketika sudah berusia 7 tahun dan dia sudah tamyiz. Apa tamyiz? Tamyiz wa haddu tamyiz wa ayasira bi haitsu yakulani wahdahuma wa yashribani wahdahuma wa yastanjiani wahdahuma. Tamyiz adalah
disebut namanya orang yang sudah mandiri gitu loh. Disebut tamyiz maknanya orang itu sudah bisa mandiri. Dan sekiranya keduanya dapat makan sendiri, minum sendiri, dan beristinja atau cebok sendiri gitu, maka dianggap sudah tamyiz. Lalu mengatakan, oh tamyiz itu kalau sudah bisa bedain mana kanan, mana kiri. Kadang kan tua bangga kayak ini juga kiri, sono dia. Kiri kanan ada yang suka. Itu belum tamyiz ya begitu. Pak Leknan, Ayono. Fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'in bal yusannu. Maka tidak wajib memerintahkan anak itu untuk sholat apabila dia belum tamyiz pada usia 7 tahun, tapi ya hanya sunnah saja, bukan fardu kifayah. Wa ayyamurahuma aidan bi syara'i din al-dhahiratin annahu asawm idza ataqa. Dan hendaknya orang tua juga memerintahkan anaknya untuk melaksanakan perintah-perintah syariah yang lainnya seperti puasa apabila sudah mampu. 7 tahun tamyiz, kuat anaknya, mampu, maka perintahkan untuk sholat dan yang lainnya. Fala budda ma'a sighatil amri min at-tahdidi ka ayyaqula lahumā sholiyan sholliya wa illa darabtukuma. Dan tidak boleh tidak disertai dengan melontarkan bentuk kata perintah meskipun melakukannya itu dengan sebagai pengancaman atau untuk nakutin. Maka itu harus dilaksanakan, jangan sampai enggak. Perintah takut-takutin agar mereka apa? Mau melakukan sholat. Kalau enggak gimana? Maka orang tuanya yang akan kena dosanya apabila tidak melaksanakan perintah tersebut. Bentuknya apa ini? Nakut-nakutin seperti mengatakan kepada anaknya, sholatlah kamu, jika tidak gua gamparin loh. Kalau enggak saya pukul kamu. Kalau enggak saya sabet kamu. Ini nakut-nakutin seperti ini adalah diperintahkan agar mereka mau melaksanakan sholat. Wa ayu amilahuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkatan wa ursila fiha wa mata fil Madinah wa dufina fiha. Dan hendaknya orang tua juga mengajarkan kepada anaknya, laki-laki maupun perempuan, memperkenalkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Makkah, diutus jadi rasul di kota Makkah, berdakwah di kota Makkah, hijrah ke kota Madinah, dan meninggal di kota Madinah. Wa yajibu aidan ayadribahuma ala tarki dzalika darban ghaira mubarrih. Dan wajib pula memukul kedua anak itu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, dengan pukulan yang tidak membekas pada fi athnai ashirati ba'da kamali atis'il ihtimal bulughi fihi, pada usia 10 tahun setelah genap 9 tahun, karena memungkinkan baliknya anak itu pada usia tersebut. Kalau sudah 7 tahun takut-takutin, 10 tahun maka boleh dipukul, tapi jangan sampai cederai, akhirnya nanti KDRT. Walil muallimi aidan al amru la dharbu illa bi idzni wali.
Dan bagi pendidik juga wajib memberikan peringatan tersebut, bukan melakukan pemukulan kecuali dengan izin walinya. Makanya orang tua dulu kalau bawa anaknya ke kiai kan, udah kiai mau diapain aja terserah, pokoknya anak saya jadi beres begitu. Nah kan beres nih, gurunya enggak, lah ya dong. Nah kalau sekarang kan enggak, kita mau pukul dilaporin, kita enggak pukul buadungnya luar binasa. Ini orang ya dikira guru itu mukul apa sembarangan. Enggak, kalau diizinkan maka dia boleh mukul, kalau enggak diizinkan maka tidak boleh ada tindakan itu dari seorang guru. Wa mithluhu az-zawju fi zaujatihi falahul amru la darbu illa biidni wali. Sama halnya seperti pendidikan suami terhadap istrinya, maka bagi suami boleh memberikan perintah, bukan melakukan pemukulan kecuali dengan seizin walinya. Suami begitu. Kalau sekiranya tidak bisa lagi dididik, tidak bisa dikasih tahu, nggak bisa dikasih pelajaran, tanya, "Beh, ini gua apain, Beh? Lu tonjok aja situ." Nah, begitu loh. Itu pun namanya itu tidak boleh sampai melukai. Istri itu kamu sentil pelan aja, itu nangisnya guling-guling. Nggak usah kamu pukul, nggak usah. Kenapa? Sakit hati gitu loh. Lebih sakit daripada fisiknya kamu pukul. Kecuali yang dablek loh, lain lagi. Wa mithlu az-zawju fi zawjati falahul amru la darbu illa bil wali. Wasiwaku kasolati fil amri wa darb. Dan masalah bersiwak sama seperti sholat dalam hal memerintahkan dan memukul. Siwak juga demikian, pakai siwak. Dan boleh memukul kalau anak itu nggak pakai siwak. Wal hikmatu dzalika at-tamrinu ala ibadah lita'tadaha fala yatrukaha insyaallah taala. Hikmahnya apa? Agar anak itu terbiasa ibadah hingga ketika nanti balik dia sudah nggak merasa berat untuk ngelakuin ibadah dan nggak meninggalkan ibadah tersebut. Harapannya ada yang kecil di musola, gedenya ada. Orang tua udah seneng anak gua di musola, udah mau sholat, udah. Itu hikmah, Jadi orang yang badung apapun dia akan kembali ke jalannya Allah. Apa kemungkinannya? Banyak kemungkinan. Yang pertama, kecilnya biasa main di musola, kecilnya pernah ngaji, kecilnya masuk majelis. Itu gedenya ada kemungkinan cepat untuk taubat. Nah kalau enggak sama sekali gimana, Beb? Ya ada cara lain, banyak jalan dia bisa taubat. Ini masih pakai insya Allah. Itu sudah kamu pukul, kamu ajar, itu masih insya Allah, bukan pasti nurut, enggak pasti sholat terus, enggak. Waduh, kadang kita ya Allah. Terus wa'lam annahu yajibu 'alal aba wal ummahat ala sabil fardil kifayah ta'limu auladihim at-taharah was salat wa sa'iri syari' wal mu'natu ta'limihim fi amwalihim in kana lahum malun. Maka ketahuilah bahwasanya wajib atas bapak dan ibu secara ketentuan hukum yang hukumnya fardu kifayah untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang bersuci dan tentang sholat
dan berbagai ketentuan syariah yang lainnya. Dan pembiayaan belajar anak-anak itu pada harta-harta anak-anak tersebut jika mereka memiliki harta. Kalau anak itu kaya, punya warisan, maka harta anak itu digunakan untuk biaya belajarnya sendiri. Tapi kalau anak itu nggak punya harta, maka harta orang tuanya lah yang dipakai untuk pembiayaan anak itu dalam mondok atau sekolah. Wa in lam yakun fa fi mali ummahatihim. Jika bapaknya nggak gablek harta, maka harta emaknya harus digunakan. Jadi ibunya yang punya harta ya keluarkan. Kenapa? Karena kewajiban bapak dan ibu gitu loh. Bukan wajibnya bapaknya doang, bukan. Bapaknya wajib ngajarin, ibunya wajib ngajarin. Kok nggak bisa ngajarin gimana? Ya sekolahin. Nah, duitnya mana? Anaknya punya duit nggak? Punya, pakai. Nggak punya, bapaknya punya duit nggak? Punya, pakai. Nggak punya, emaknya punya nggak? Gitu loh. Pakai, nggak punya juga ini. Wa in lam yakun fa fi baitil mal. Kalau nggak punya juga, maka minta ke baitul mal, itu kas negara. Wa in lam yakun fa fi aghniya'il muslimin. Kalau baitul mal sudah bubar, maka dawir. Jalan terakhir nih. Jalan terakhir dong. Bukan jalan awalan. Bukan, udah nggak ada semua. Baitul mal nggak ada, maka nyamperin hujat, haji. Makanya saya kalau ada jamaah datang, hari ini sudah berapa haji gitu. Maksudnya berapa haji gitu loh. Jadi itu ukurannya kalau sudah nggak ada semua gitu loh. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Maka yang paling akhir adalah tanggungannya apa? Orang-orang kaya. Orang Islam yang kaya, maka mereka yang dimintai bantuannya untuk apa? Memberikan hartanya untuk pendidikan anak-anaknya orang Islam. Makanya ada bikin TPA gratis, pondok gratis, sekolah gratis. Tujuannya ya ini buat orang-orang yang nggak mampu ini, nggak perlu minta ke sono-sono, taruh anaknya, nggak tahu beres pokoknya lah. Yang penting anaknya mau mondok. Semestinya itu biaya mondok itu mahal, nggak sedikit biaya mondok itu. Kalau biaya sekolah itu mahal, apalagi biaya mondok lebih mahal. Jangan dikira, wah mahal biaya sekolah, wah mondok juga mahal. Jangan dikira mondok nggak ada biayanya. Ente mondoknya kan dekat-dekat sini lah. Kalau mondoknya jauh-jauh di sana, ya, di mana? Hadramut, ke Mesir, ke Yaman, itu sampai puluhan juta. Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ketika mau mondok, ya ibunya ngumpulin duit, simpenan emas, batangannya apa emas di bawah ini buat kamu mondok pekel ya sampai kamu nanti selesai mondok. Ini kan artinya betul-betul disiapkan harta untuk sekolahnya mereka. Kalau pinter ya begitu. Artinya orang tuanya pinter itu orang tuanya tahu ini saya akan investasi akhirat gitu loh. Ente kan senangnya investasi tanah, sekarang kamu beli 10 tahun lagi harganya naik, kamu invest kan. Nah kalau kamu invest sama anak-anak kamu, sekarang kamu sekolahin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu tinggal duduk manis. Apa? Doanya mereka terus jalan ke kamu, nah, pahalanya ngalir terus ke kamu. Ini kalau orang yang pinter ada investasi
akhirat. Jangan cuma ngurusin investasi dunia aja. Terus faidatun, ada satu keuntungan, satu pelajaran penting. Idza qila laka lima wajaba ala sobi gharamatul mutlafati waqad qala ulama'i bi raf'il qalami anhu. Apabila dikatakan kepadamu, mengapa wajib seorang anak kecil membayar denda sesuatu yang dirusak olehnya? Padahal sungguhnya para ulama telah mengatakan bahwa anak kecil itu terangkat pena, terangkat catatan amalnya sampai dia balik. Tapi kenapa ketika anak itu melakukan pengerusakan kepada barangnya orang lain, dia harus menggantinya gitu. Mecahin lampu motornya orang, oh masih anak kecil. Anak kecil ini. Qulta al-aqlamu salasatu, qalamut thawab wa qalamul inqab wa qalamul multafat. Maka katakan kalau dia punya alasan, ini kan masih kecil, nggak punya amal jelek, nggak dicatat sama Allah. Katakan pena pencatat ada 3 macam, ada pena ganjaran, pena siksaan, dan pena perkara-perkara yang dirusak. Kalau perkara ganjaran belum, maksiat belum, kalau yang dirusak jadi tulis, lu ngerusak motornya orang, ngerusak kacanya orang, ngerusak gentengnya orang, kamu lemparin, ganti nggak? Wajib ganti. Lu nggak ganti, emak lu disamperin, dituntut. Wajib. Kalau anaknya punya harta harus ganti pakai hartanya. Kalau nggak punya harta, harta bapaknya. Nggak punya harta, emaknya. Kalau nggak punya lagi, baitul mal. Nggak punya lagi, lu dawel, lu cari. Faqala musawaq maktubun lahu wa qalamul iqab marfu'un lahu wa qalamul multafati maktubun alaihi wa min hadiyat. Maka pena ganjaran itu tetap tercatat walaupun dia bayi sekalipun, tetap dicatat amal baiknya. Ada anak kecil nolongin orang, anak kecil, amal baiknya ditulis oleh Allah. Yang diangkat amal, catatan jeleknya diangkat. Dan catatan tentang dia merusak atau tanggung jawabnya kepada orang lain tetap dia dicatat, hingga ada yang namanya pembayaran diat atau denda agar dia tanggung jawab. Wa kadzalika al-majnun wa naim illa annal qalamu thawab wal inqab marfu'ani anhuma. Begitu pula bagi orang gila dan orang yang tidur, hanya saja pena ganjaran dan siksaan diangkat dari keduanya. Wa amal qisasu wal hatu fala yajibani alaihim li'adamil iltizamihim lil ahkam. Maka dua hal itu tidak wajib dilaksanakan kepada mereka, anak kecil, orang gila, orang tidur, karena tidak ada keniscayaan atau pembebanan terhadap mereka kepada hukum-hukum. Kalau orang gila, orang tidur, ya nggak dicatat. Sama dengan apa? Kebaikannya yang nggak dicatat, keburukan juga tidak dicatat. Lah kalau urusan ngerusaknya tetap berjalan. Kamu tidur, bangun, pecahin TV-nya orang gitu. Kalau tahu saya tidur, tetap tercatat. Kalau urusan ngerusak, orang gila ngerusak barangnya orang, yang ganti siapa?
Ya keluarganya yang ada lah, gimana? Bagaimana orang gila kok dilepas? Makanya orang gila itu dikurung, dijaga, jangan sampai ngerusak haknya orang lain. Lah orang kadang wah tahu orang gila mau saya nggak bisa begitu. Ada keluarga yang harus tanggung jawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rufi al-qalamu an thalathin anin naimi hatta yastayqid wa anil sabi hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqil. Kata Nabi, diangkatnya pena dari 3 orang. Dari orang tidur sampai dia terjaga. Dari orang anak kecil sampai dia mimpi basah. Dari orang gila sampai dia sadar akalnya berfungsi. Akhbaru Abu Dawud wa Tirmidzi. Wal muradu bil qalam fa qalamu taklif duna qalamul dhaman li'annahu min khitabil wad'i. Adapun yang dimaksud Nabi pena adalah pena pembebanan hukum, bukan pena tanggung jawab. Kalau pena tanggung jawab itu tetap berlaku. Fayajibu al-dhamanu al-mutlafati wa diyati alaihim mimalihim bi khilafil qisasi wal had. Dan wajib membayar tanggung jawab dari sesuatu yang dirusak dan membayar diat ganti rugi atas diri mereka dari hartanya sendiri. Berbeda dengan qisas, hukum mati, dan had atau pidana. Kalau itu nggak ada. Anak kecil, orang gila, orang tidur, nggak ada had, dibunuh lagi nggak ada. Oh ini bunuh orang lain dibunuh nggak ada. Atau ini dipenjara nggak ada. Yang ada ganti rugi, apa yang dia lakukan atau yang dirusak ada ganti rugi. Lah kalau orang itu sudah balik, boleh nggak dipukul? Nah, sudah balik dipukul boleh nggak? Ya ngajak berantem kalau dipukul. Makanya kamu sebagai orang tua harus bersusah-susah dari kecil. Kamu didik anak kamu dari kecil, susahnya kayak apa didik dia. Kenapa? Kalau kamu mengatakan kesian lah masih kecil, nanti aja kalau sudah gede, nanti aja kalau sudah ada ini. Nanti begitu gede, kamu terlambat didik dia, dia sudah balik, akan lebih susah nyuruh dia sholat, lebih susah nyuruh dia puasa, lebih susah nyuruh dia beraktivitas lainnya. Kenapa? Dia sudah terbiasa males, sudah terbiasa sama yang lain-lainnya. Ini jangan sampai kamu mengatakan kesian masih kecil kok dipaksa-paksa. Justru kamu bersusah-susah waktu kecil, ketika dia balik kamu tinggal santainya. Coba waktu kecil kamu santai, udah jangan sayang, dimanja-manja, dijajanin sana, pesta. Nanti kalau sudah balik gede baru kita suruh, kamu akan berjuang lebih ekstra, lebih ngotot untuk ngajarin mereka. Ketika mereka telah, itu pun rawan ngelawan kamu, musuhin kamu. Kenapa? Karena mereka sudah punya potensi untuk itu. Tapi anak kecil nggak punya potensi untuk itu. Maka kamu bisa memaksa dia, mengekang dia, mengikat dia agar dia terbiasa dengan kebaikan-kebaikan dalam agama. Ini penting. Jadi yang pertama disampaikan musonef adalah menjelaskan tentang yang namanya balik atau yang namanya mukallaf. Mukallaf itu orang yang akil, balik, salamatul hissi, bulughud dakwah. Balik apa? Mukallaf apa isinya? Balik, akil, bulughud dakwah, salamatul hissi. Dia balik atau dewasa, mau 9 tahun, mau 15 tahun, ngimpi, haid, dia dewasa. Akil, dia berakal.
Ada sudah balik tapi belum berakal, ada, maka dia nggak kewajiban beragama. Ada berakal tapi belum balik, gimana? Dia nggak kewajiban. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu usia 12 tahun, usia belasan tahun, belum balik, belum 15 tahun, sudah ngajar para guru-guru. Ketika bulan puasa, waktu mau ngajar, Imam Syafi'i bawa wedang, bawa makanan, ngajar sambil makan. Nah, muridnya protes, ya Imam, kif ente makul som. Kata imamnya, anak belum balik, ente kan sudah balik, anak belum kewajiban. Itu menjelaskan hukum gitu loh, bahwa pena amal terangkat, dia nggak ada dosa ketika nggak melakukan kewajiban. Kenapa? Karena belum ada kewajiban bagi orang yang belum balik. Walaupun dia sudah terbiasa, walaupun dia sudah berakal, balik, terus bulughud dakwah. Bulughud dakwah itu dia mendapatkan berita tentang agama Islam. Walaupun yang beritain itu bukan orang Islam, yang beritain sama-sama orang kafir. Seperti Nabi kalau ngirim surat kepada raja-raja di dunia, Nabi katakan apa? Surat ini dari Muhammad Rasulullah, maka salam keselamatan bagi siapa saja yang mau ikut petunjuk. Aku menyampaikan bahwa aku utusan Allah memberikan berita kepadamu, maka sampaikanlah kepada kaummu. Kalau engkau tidak menyampaikan, maka dosa kaummu kamu yang nanggung semua. Coba. Jadi yang harus nyampaikan siapa? Rajanya. Walaupun dia kafir, dia harus nyampaikan ada berita. Nggak mau, terserah lo. Yang penting udah. Jadi kalau dia sudah mendapatkan berita, maka dia berkewajiban untuk masuk agama Islam. Kalau enggak bagaimana? Ya enggak tahu Islam, gimana mau masuk Islam? Maka enggak ada kesalahan bagi dia ketika dia enggak mendengar berita agama Islam. Tinggalnya mamanya di planet Pluto, atau tinggalnya di bumi yang paling bawah, enggak ada orang yang pernah ke sana, nggak pernah dia keluar kemari, maka nggak ada berita. Ketika nggak ada berita, maka nggak berkewajiban. Kalau sudah ada berita, wajib. Termasuk berita ini pula banyak orang-orang Wahabi yang salah memahami, yang mengatakan bapak ibu Nabi di dalam neraka. Kenapa? Karena bapak ibu Nabi dianggap tidak masuk agama Islam. Lah itu otaknya itu maksudnya, lah Nabi dakwahnya kapan? Bapaknya hidupnya kapan? Ibunya hidupnya kapan? Kerasulan datangnya kapan? Kok jadi nggak nyambung. Mereka mengatakan bapak ibu Nabi di neraka hanya gara-gara Nabi sendiri yang ngomong. Tuh, Abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Lah mesti nanya, bapakmu yang mana ya Rasul? Begitu dong. Bapak yang mana yang masuk neraka? Gitu dong. Kok nggak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam Quran dikatakan, Allah berfirman, kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami mengutuskan utusan kami kepada mereka. Bapak ibu Nabi meninggal, belum ada seorang utusan yang datang kepada mereka. Gimana kok dikatakan mereka di dalam neraka? Ini kebohongan. Jangan sampai ikut-ikut serta yang mengatakan bapak ibu Nabi di dalam neraka. Jangan. Bapak ibu Nabi di dalam surga. Surga mana? Surga yang khusus bagi orang-orang yang fatroh, orang yang tidak mendapatkan berita
masih kecil, nggak berakal, maka mereka masuk kelompok fatroh. Apa itu? Dibebaskan dari kesalahan. Kalau mereka sudah terkena itu semua, maka mereka terkena beban tanggung jawab, namanya mukallaf. Kalau enggak, bebas. Sama halnya orang yang terakhir yaitu bulughud dakwah, yang terakhir lagi salamatul hissi. Apa itu? Sempurna panca inderanya, sempurna pendengarannya, atau dia punya salah satunya. Kalau enggak punya dua-duanya, bebas dia dari mukallaf. Dia termasuk orang apa? Fatroh. Orang fatroh masuk surga. Dan surganya khusus, surga orang yang fatroh. Makanya sebagian riwayat mengatakan Nabi dengan mukjizatnya menghidupkan kembali orang tuanya, mensyahadatkan mereka, mematikan mereka kembali. Agar apa? Masuk surganya bersama Nabi. Surganya orang-orang yang punya amal soleh, gitu loh. Kalau enggak gimana? Tetap masuk surga, tapi surganya orang-orang fatroh yang diberikan kekhususan. Jadi ada 4 isinya mukallaf. Jadi antaranya apa? Baligh yang nanti kita ceritakan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam agama Islam sampai akhir hayat kita. Karena perintahnya adalah masuklah dalam agama Islam untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan iman Islam, diberikan amal soleh, diberikan kecintaan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan sampai akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat tauhid hingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا Wa